Halo, kembali lagi bersama saya Mulia Primanta. Di video ini saya memberikan overview perbandingan antara menggunakan SEO, yaitu Search Engine Optimization, dengan Search Engine Marketing atau dengan iklan Google Ads. Nah, buat kamu yang masih pemula, tentu kamu akan bingung mau memilih menggunakan cara yang mana untuk bisa meranking kata kunci di Google. Nah, berikut aku akan berikan sedikit penjelasan bagaimana nantinya kamu bisa memilih dengan tepat. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan iklan Google Ads, jadi ketika kamu membuat iklan, maka iklanmu akan bisa langsung tayang di halaman pertama Google seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu sudah melakukannya dengan benar, maka tentu saja iklanmu akan bisa langsung dilihat oleh calon customer yang sedang mencari informasi di Google. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah halaman Google. Jadi misalkan kalau kita ketik kata kunci hotel di Bali, maka di sini akan ada tulisan sponsor di atasnya, di mana ini adalah orang-orang yang memasang iklan di Google. Jadi tentu saja websitenya akan muncul di posisi paling atas dibandingkan kalau misalkan tidak beriklan. Jadi ini kita bisa lihat ya, tulisan sponsornya ada 1, 2. Dan kalau kita lihat di bawahnya, ini ada tulisan tanpa sponsor. Jadi ini menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, yang mana dengan SEO ini tentu saja posisinya lebih di bawah dibandingkan iklan. Jadi dari sisi Google, tentu saja Google akan lebih memprioritaskan orang-orang yang beriklan dibandingkan yang tidak. Karena kalau misalkan orang beriklan, tentu saja mereka akan membayar ke Google, dan tentu saja Google juga akan memberikan prioritas lebih kepada mereka yang telah membayar, sehingga posisinya akan berada di atas dibandingkan orang-orang yang tidak membayar. Nah, selain itu, juga kalau misalkan beriklan, itu kita bisa mengontrol kapan iklan kita mau tayang, seberapa sering iklan kita mau tayang, dan kita bisa memantau juga performa iklan kita. Berapa kita mendapatkan kliknya, impresinya, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau misalkan dengan SEO, nah ini tentu saja teman-teman nggak bisa kontrol, karena ini berkaitan juga dengan algoritma Google. Jadi kalau misalkan algoritmanya berubah suatu saat, yang mana kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, maka bisa jadi yang tadinya website kita ada di posisi atas, itu akan terlempar ke posisi bawah atau mungkin di halaman yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan begitu, maka tentu saja orang-orang tidak akan bisa melihat website kita lagi, bisnis kita lagi, karena kita sudah terlempar ke halaman yang jauh. Nah, tapi dengan beriklan, kita bisa kontrol. Jadi kita mau tayang kapanpun, yang penting kita selama membayar, maka tentu saja iklan kita akan bisa tayang dan mendapatkan calon customer. Seperti itu. Nah, selain itu, juga kalau misalkan teman-teman beriklan, nah ini teman-teman akan bisa mendapatkan keleluasaan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru memulai iklan, itu teman-teman bisa memasukkan budget yang fleksibel. Jadi berapapun budget yang teman-teman punya, misalkan 10.000 per hari, 20.000 per hari, 50.000 per hari, dan seterusnya, itu bisa. Karena tidak ada patokan minimum berapa iklan yang harus dikeluarkan. Jadi sangat fleksibel iklan di Google, jadi berapapun budget teman-teman sekarang itu bisa beriklan di Google. Jadi meskipun kecil ataupun besar itu nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa membuat iklannya dengan baik dan benar, maka iklannya akan bisa tayang di halaman Google. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan SEO, nah tentu saja teman-teman juga perlu mengeluarkan investasi ya untuk membeli tools ataupun alat-alat yang menunjang supaya websitenya bisa meranking di halaman pertama dalam waktu yang singkat. Karena kalau misalkan nggak pakai tools, nggak pakai software, maka akan sangat lama sekali untuk bisa meranking kata kunci di halaman pertama Google. Dan tentu saja untuk investasinya itu tidak sedikit, karena memerlukan banyak sekali tools yang bisa membantu mempercepat pengerjaan SEO tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak pakai tools, maka tentu saja akan memakan waktu yang lama dan sangat menghabiskan waktu Anda. Nah, oleh sebab itu, buat kamu yang masih pemula, maka lebih baik untuk menggunakan iklan di Google Ads. Karena sangat simpel,
dan budgetnya bisa fleksibel, bisa diatur. Jadi misalkan teman-teman sekarang beriklan 50.000 per hari. Nah, nanti kan teman-teman bisa langsung mendapatkan hasilnya di hari itu. Misalkan terjadi penjualan gitu. Jadi maka besoknya teman-teman bisa naikkan budgetnya. Tapi kalau misalkan tidak, teman-teman bisa kurangi budgetnya atau melakukan penyesuaian terhadap iklannya. Seperti itu. Jadi hasilnya akan langsung bisa terlihat dan teman-teman bisa melakukan penyesuaian dalam waktu yang singkat sehingga tidak perlu membuang waktu. Nah, tapi kalau misalkan SEO, tentu saja teman-teman nggak bisa langsung lihat hasilnya, karena untuk bisa meranking satu kata kunci itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sampai kata kuncinya terranking, barulah teman-teman bisa melihat hasilnya. Apakah hasilnya bagus atau tidak, apakah penjualannya menghasilkan atau tidak. Nah, jadi dari segi waktu itu sangat lama sekali. Dan tentu saja kalau misalkan sudah di atas pun dan misalkan terjadi perubahan algoritma Google, maka posisi website kita itu tidak aman karena bisa jadi akan terlempar. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya kepada teman-teman pilihannya, apakah mau menggunakan iklan di Google atau SEO. Nah, yang terpenting teman-teman sudah tahu bayangannya seperti apa, plus minusnya seperti apa, silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan tentu saja teman-teman akan bisa memilih mana yang terbaik untuk website ataupun bisnis teman-teman. Karena tentu saja masing-masing ada plus minusnya dan ada konsekuensinya juga. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai untuk mengiklankan bisnisnya di Google. Jadi teman-teman bisa pilih antara menggunakan SEO ataupun Google. Nah, atau mungkin teman-teman bisa melakukan keduanya kalau misalkan memang resource-nya bisa mencukupi. Tapi kalau misalkan tidak bisa, misalkan teman-teman baru mulai, belum punya pengalaman, belum punya resource yang banyak, maka teman-teman harus pilih salah satu yang paling memungkinkan yang bisa dijalankan oleh teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.